Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan tentang kehidupan dan kematian Umar bin Khattab, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan juga khalifah kedua dalam sejarah Islam. Kepemimpinannya yang adil dan reformis telah meninggalkan warisan besar bagi umat muslim hingga hari ini. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 586 Masehi di Mekah, dalam suku Quraisy yang terkemuka. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal karena kecerdasannya, kekuatannya, serta kepribadiannya yang tegas dan berani. Sebagai seorang yang memiliki pengaruh dan kedudukan tinggi dalam suku Quraisy, Umar awalnya adalah salah satu penentang Islam yang paling keras. Ia merasa bahwa ajaran Islam bertentangan dengan tradisi dan kepercayaan nenek moyang suku Quraisy. Namun, titik balik dalam hidupnya terjadi pada tahun 616 Masehi. Pada suatu hari, Umar mendengar bahwa adiknya, Fatimah binti Khattab, telah memeluk Islam bersama suaminya, Sa'id bin Zaid. Dengan marah, Umar pergi ke rumah mereka untuk mengkonfrontasi mereka. Ketika tiba, ia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibacakan oleh mereka. Marah dan penasaran, Umar meminta untuk melihat lembaran yang dibacakan tersebut. Namun, adiknya menolak untuk memberikannya sebelum Umar membersihkan dirinya terlebih dahulu. Setelah membersihkan dirinya, Umar membaca ayat-ayat tersebut dari surah Taha. Mendengar dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu menyentuh hati Umar dan membuatnya merenungkan kembali pendiriannya terhadap Islam. Tak lama kemudian, Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Peristiwa ini membawa dampak besar bagi komunitas Muslim pada masa itu. Dengan kepribadian dan keberaniannya, Umar menjadi salah satu pembela Islam yang paling kuat. Kehadirannya memberikan dorongan dan perlindungan yang signifikan bagi umat Muslim yang saat itu mengalami berbagai tekanan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dan akhirnya menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pemerintahan Umar sebagai khalifah ditandai dengan banyak prestasi dan pencapaian, termasuk perluasan wilayah kekhalifahan dan reformasi administratif yang membawa stabilitas dan kemajuan bagi umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama. Umar menjadi penasehat utama dan orang kepercayaan Abu Bakar dalam banyak urusan negara. Ketika Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, umat Islam menghadapi tugas penting untuk memilih pemimpin baru yang dapat melanjutkan kepemimpinan dan perjuangan Rasulullah serta Abu Bakar. Dalam situasi ini, Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah kedua. Sebagai khalifah, Umar melanjutkan dan memperluas berbagai kebijakan dan reformasi yang telah dirintis oleh pendahulunya. Pemerintahannya ditandai dengan perluasan wilayah kekhalifahan yang signifikan, termasuk penaklukan besar di Persia dan Kekaisaran Romawi Timur. Umar juga terkenal karena reformasi administratifnya, seperti pembentukan dewan-dewan pemerintahan dan pengaturan sistem penggajian bagi para tentara. Kepemimpinan Umar sangat dihormati dan ia dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas, menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu periode yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Selama 10 tahun kepemimpinannya, dari tahun 634 hingga tahun 644 Masehi, Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah kekhalifahan Islam secara signifikan. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan mencakup Persia, Mesopotamia, sebagian besar Kekaisaran Bizantium, dan Mesir. Umar dikenal karena reformasi administratif dan sosialnya yang visioner. Salah satu langkah awalnya adalah membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Pembagian ini memastikan setiap wilayah dikelola dengan efektif dan efisien, serta menjaga ketertiban dan stabilitas. Dalam bidang peradilan, Umar membentuk sistem hukum yang adil dengan mengangkat qadi atau hakim di setiap wilayah.
Sistem ini memberikan masyarakat akses keadilan melalui proses hukum yang terstruktur dan transparan, menjamin bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Umar juga memperhatikan pembangunan infrastruktur. Ia membangun jalan, kanal, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan dan transportasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup rakyat. Selain itu, Umar sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Ia memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan, termasuk kaum miskin, yatim piatu, dan janda, mendapatkan bantuan. Program kesejahteraan ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terabaikan dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi contoh teladan dalam sejarah Islam. Keberhasilannya mengintegrasikan wilayah yang luas dan beragam ke dalam satu pemerintahan yang teratur dan adil, membuat warisannya dalam administrasi, hukum, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial tetap dikenang dan dihormati hingga saat ini. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan berintegritas tinggi. Kepemimpinannya dari tahun 634 hingga tahun 644 Masehi diwarnai dengan gaya hidup yang sederhana dan kedekatan dengan rakyatnya. Umar menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan. Meskipun ia adalah khalifah, ia hidup dengan sangat sederhana, mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Umar tidak hanya memerintah dari istana, tetapi juga memastikan bahwa ia selalu dekat dengan rakyatnya. Salah satu kebiasaannya yang paling terkenal adalah sering berjalan di malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya dan mendengar keluhan mereka secara langsung. Umar melakukan ini tanpa pengawalan atau protokol khusus, menunjukkan keberanian dan ketulusannya dalam melayani masyarakat. Dalam perjalanan malamnya, ia sering menemui rakyat jelata, mendengarkan masalah mereka, dan mencari solusi untuk membantu mereka. Kisah tentang Umar yang mendapati seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan adalah salah satu contoh nyata dari kepedulian dan tindakan langsungnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Umar segera membawa makanan dari gudang kekhalifahan dan membagikannya sendiri kepada keluarga itu. Kepemimpinan Umar yang tegas dan adil, serta gaya hidupnya yang sederhana dan perhatian terhadap rakyat, menjadikan dirinya sebagai sosok pemimpin yang sangat dihormati dan dicintai. Warisannya tidak hanya tercermin dalam kebijakan dan reformasi yang dilakukannya, tetapi juga dalam keteladanan pribadinya sebagai pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan umatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika ada nabi setelahku, niscaya Umar bin Khattablah orangnya." Pada tahun 644 Masehi, saat sedang melaksanakan salat subuh, Umar diserang oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah yang menyimpan dendam terhadap Umar. Serangan tersebut menyebabkan luka parah yang akhirnya merenggut nyawanya. Umar bin Khattab wafat 3 hari setelah serangan tersebut. Menjelang kematiannya, Umar menunjukkan kebijaksanaannya dengan membentuk Dewan Syura. Dewan ini terdiri dari 6 sahabat terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Tugas Dewan ini adalah memilih penggantinya sebagai khalifah. Umar memberikan arahan kepada Dewan Syura untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk umat Islam. Setelah melalui proses musyawarah, Dewan ini akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Utsman kemudian melanjutkan kepemimpinan Umar, meneruskan berbagai reformasi dan kebijakan yang telah dicanangkan sebelumnya. Kepemimpinan Umar bin Khattab yang penuh integritas dan kebijaksanaan serta caranya yang bijak dalam mempersiapkan suksesi, memastikan kelangsungan pemerintahan yang stabil dan teratur setelah wafatnya. Warisan Umar tetap dikenang sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam, ditandai dengan keadilan, pemerintahan yang efisien, dan perhatian mendalam terhadap kesejahteraan rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap jiwa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan." Surah Ali Imran. Kematian Umar meninggalkan duka mendalam bagi umat muslim. Kepemimpinannya yang adil dan reformasinya yang progresif menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin berikutnya.
Umar bin Khattab dikenang sebagai salah satu khalifah yang paling dihormati dalam sejarah Islam, dengan warisan administrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial yang masih diingat hingga hari ini. Demikianlah kisah hidup dan kematian Umar bin Khattab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kepemimpinan dan keteladanan beliau. Jangan lupa untuk berlangganan ke Menuju Cahaya TV dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.